Cica garing. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka Kusuka. Garing guys. Cica garing. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka Kusuka. Garing guys. Cica garing. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka Kusuka. Garing guys. Cica garing. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka Kusuka. Garing. Hey, masih di Detik Sore. Nggak cuma. Hore-hore. Oh, udah balik lagi. Udah nggak hore-hore-hore. Udah nggak hore-hore. Kita balik lagi ya. Yo. Kita selang-seling jadinya. Jadi pakai tagline lama sama yang baru. Selang-seling. Aku suka. Kamu suka? Aku suka. Ada produknya di depan kita. Dadah. Jadi Ih. guys, bicara soal Ramadan, Yes. puasa, biasanya kan kita suka ngiler tuh kalau sore-sore, aduh pengen jajan apa betul. ya, asik gitu ya. Cuma kan jajanan tuh juga banyak juga yang kadang-kadang zonk, kadang-kadang menjebak gitu ya. Ih, betul. Nah, supaya jajanan yang gak kejebak Detikers, salah satu pilihan snack terbaik untuk mengisi hari-harimu yang lapar itu adalah dengan mengkonsumsi Kusuka. Betul. Karena terbuat dari ubi yang di Indonesia itu apa namanya? Coba tambahin. Kenapa ubi di Indonesia? Ubi di Indonesia tuh Udah, banyak. ubi di Indonesia tuh banyak dan kualitasnya tuh bagus-bagus. Benar kata Pocut, Jadi karena sehat loh. karena sehat juga tentunya Iya. umbi-umbian kan, dia juga Betul. banyak seratnya juga. Jadi Iya. buat orang-orang yang kurang serat nih, Iya. cocok banget nih, snacknya juga bisa menambah serat kita biar lancar metabolisme tubuhnya. Nah, betul. selain itu juga Indonesia tuh for your information, Jun, Ya. adalah penghasil ubi jalar terbesar di dunia. Oke, Enggak dong. terbesar di dunia. Enggak dong, itu kan saya challenge tadinya. Oh, Mm. gitu. Challenge, kirain. Yang mau gue bilang adalah di Indonesia tuh ada beberapa daerah yang Ya. menghasilkan ubi jalar cukup banyak Oke. jumlahnya gitu ya. Ada di Jawa Barat, di Ya. Jawa Timur, di Jawa Tengah, Sumatera Utara, sama Sumatera Selatan. Nah, tapi Oke. ada juga daerah di Pulau Jawa yang sangat terkenal ubinya. Apa tuh? Do you know what? Tahu? Apa? Di mana? Desa Cilembu. Betul. Ih. Kok tahu sih? Karena ada skripnya. Karena ada skripnya. Tapi berarti ubi Cilembu diambilnya dari desa Cilembu ini, benar nggak sih? Bisa jadi. Ya kan? Berasal dari nama sebuah desa yang ada di Sumedang. Iya.
Jadi Desa Cilembu di Sumedang, Jawa Barat ini Detikers katanya adalah merupakan daerah di Pulau Jawa yang terkenal dengan ubinya. Ya. Desa ini punya lahan yang subur dan gembur yang sangat cocok untuk budidaya ubi. Nah, saat ini ubi Cilembu sendiri punya target pasar yang luas sampai ke luar Jabodetabek. Dari ePrints UMM, ubi Cilembu ini bisa ditanam di daerah lain tapi rasanya akan berbeda. Nah, hal ini terjadi karena unsur hara dalam udara dan tanah mempengaruhi karakteristik ubi tersebut. That's why karena di Jawa juga kan banyak sekali gunung-gunung api ya, yang juga tanahnya itu adalah menghasilkan Ya. tanah-tanah yang gembur yang akhirnya kalau ditanam itu punya kandungan gizi nutrisi yang juga bagus-bagus Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau Kusuka juga ada yang terbuat dari ubi Cilembu. Oh, ada juga ya. Ada juga Iya, iya, yang iya, warnanya iya. ungu-ungu tuh. Nah, ada tuh. Kemarin kita juga ada tampilin produknya di sini kan. Iya, iya. Tapi yang ubi jalar juga ada Detikers seperti yang ada di depan kita sekarang nih. Ini adalah Kusuka varian originalnya dan juga ada beberapa rasa Originalnya. lainnya yang ada di depan nih. Ada balado juga, ada Iya. barbecue juga. Kalau aku sih favoritnya selalu the one and only barbecue. Balado aku tuh. Tapi by the way gue tuh kalau misalkan traveling tuh suka banget bawa chips-chips gitu loh dari Indonesia. Nah, Kusuka ini adalah favorit gue. Kenapa? Karena gue bisa sarapan pakai ini, makan siang pakai ini, Serius? makan malam pakai ini. Oh, ini. Enggak, tapi maksudnya kayak Gadoannya. enggak gaduannya. Jadi misalkan pagi-pagi nih gue kasih tahu ya, menu nggak ribet breakfast gue adalah kayak gue tinggal bikin telur orak-arik, tau gak sih? Terus habis itu makannya pakai ini Kusuka. Ceritanya nachos. Oh, Nachos ceritanya Indonesia, iya nachos, kan? dicocol telur orak-arik. Nah kalau misalkan Scramble egg. scramble egg. Nah kalau misalkan siang-siang, kalau misalkan kita kan orang Indonesia tuh kebiasaannya tuh pakai kerupuk kan. Ya, Ya kan. Nah, itu pas banget nih yang original, pakai nasi, pakai ayam, pakai sambal, pakai yang original. Menurut gue sih komplit sih itu. pecah, Komplit sih itu. pecah. Mana bumbu-bumbu dari Kusuka ini juga bikin makanan tuh jadi tambah enak juga Iya. rasanya jadinya. Kayak nggak Rasanya berlebihan tuh juga kan. blend gitu loh. Kayak kalau Exactly. misalkan di mulut rasanya menyatu, kayak bentukannya kayak DNA. Menyatu. Menjalar dia, menjalar ke seluruh gitu. tubuh. Heeh. Nah, tapi juga dengan bertepatan sama momen Ramadan yang Ya. terlagi juga mudik, mungkin juga udah ada yang mulai mudik nih. Ya. Nah, buat perjalanan di tengah kemacetan atau kepadatan lalu lintas nanti ini mah cocok banget kata gua sih. Bener banget lagi. Di stok dari sekarang Detikers buat kalian yang mungkin udah berencana untuk mudik di akhir pekan ini atau mungkin di pekan depan, stok sekarang karena hari ini juga di detik.com di 20.detik.com itu seperti yang dilihat di layar sekarang ada harga spesial yang ditawarkan untuk kalian bisa beli dengan harga lebih murah. Enggak, wih ini mah wajib banget di war. Loh, iya loh. Betul. Ini mah wajib banget di war. Benar-benar. Nambah Di lagi war. list yang harus di war ya. Iya, iya kan ngapain coba. Orang gue juga suka nih kalau misalnya lagi puasa-puasa gini emang paling seru nge-war. Karena tiba-tiba gak berasa. Ngorok sama tetangga. Enggak jangan. Perang War belanja tetangga. aja. Oh. Gitu. Nah ini nih salah satunya yang bisa kalian warin Detikers. Karena harganya benar-benar yang kayak gak masuk akal, harus dibeli karena takut kehabisan. Paham gak? Iya, harganya miring banget. Kalau misalnya dilihat nih sekarang ada 7 produk yang ada di layar Ya. bisa disaksikan di 20.detik.com. Itu ada Kusuka original yang 180 gram, harganya dari 42.000 jadi 29.900. Ini gak bisa sih, harus check out sekarang. Apalagi Pak? Ada lagi Kusuka barbecue 180 gram, harganya juga dari 42.000 jadi 29.900. Wow, luar biasa. Apalagi Pak? Coba. Yang balado juga segitu jadi 29.900. Wow. Tapi nih ada nih. Kenapa Wih, sih harus ngeliat layar gua? Kenapa gak lihat layar sendiri? karena saya belum buka Pak. Boleh nggak? Nih ada nih. Wih, yang ubi mix original 40 gram dari berapa nih? 18.000. 18.000 jadi 14.900, lumayan buat Tetap kalau ya. misalkan taruh-taruh di mobil Detikers. Ini mah Langsung. bukan lumayan lagi buat ibu-ibu mah. Kalau udah kortingnya sampai 3.000, ini mah check out aja sekarang langsung. Enggak, yang bungkus inilah semuanya. yang ini yang 42.000 Asli sih. jadi Ini kemasan party 29.900. pack kan Menurut berarti. gue sih langsung aja ya di check out karena
kapan lagi dapat kayak gini harganya? Menurut gue Ya sih kan? suara Pocet nih udah nyampe ke lantai 9 di gedung sebelah. Semangat banget. Ya emang semangat. Enggak, soalnya bayangin ya dapat harga segini kapan lagi. Terus habis itu belinya gampang, udah kita provide tinggal pencet. Betul. Ya kan? Tinggal diklik linknya yang ada di 20detik.com, di situ nanti akan diarahkan ke Shopee, tinggal check out deh pakai akun Shopee. Iya, mau. Aku mau sekarang, baik. Weh, langsung check out. Ini namanya ceritanya nge-war, Pak. Iya, gitu Lumayan ya. soalnya ini kan berarti 10 hari lagi menuju lebaran, bener gak? 10 atau 11 hari lagi ya kan? Iya. Bingung kan kalau misalkan ada tamu ya nanti di rumah. Apalagi anak-anak kos ya kan? Iya, betul. Bingung loh kalau misalkan tiba-tiba ada nih temen lo kayak, Bawa "Do, lo segeng." kemana?" Oh. Gitu kan. Nah nih suguhin, aku suka. Bisa Karena ya? apa? Karena aku suka, kamu suka lah. Betul, karena aku suka, kamu suka. There you go. Selain juga singkong ini juga punya manfaat yang banyak, Yes. dia ini juga jadi salah satu bahan makanan pokok yang banyak dikonsumsi sama penduduk Indonesia, Cut. Makanya harusnya sih lidah kita tuh nggak asing lagi buat Betul. ngemilin kusuka. Kayaknya buat diet juga ini bisa deh. Bisa, Pengganti nasi, ya nggak sih? bisa. Lagian manfaatnya karbo juga juga. banyak kok. Singkong itu jadi bisa menambah energi, menurunkan resiko sindrom metabolik, menjaga kadar gula darah, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Penting cewek-cewek. Makan singkong yuk. Terus habis itu meningkatkan sistem pencernaan, membantu menurunkan berat badan, gengs. Apa itu kapsul-kapsul? Apa itu? Makan singkong, ya kan? Sama mencegah penyakit kardiovaskular. Banyak ya. Tapi gue paling tertarik sama meningkatkan kesehatan kulit dan rambut sama membantu menurunkan berat badan. Apakah aku ganti nasi aku dengan singkong ya? Bisa, Bisa kan? bisa. Enggak, tapi sekarang kan juga banyak tuh singkong yang bentukannya nasi. Oh Nah, iya, iya kan, ada kan? porang namanya. Bukan, salah. Iya dong. Itu kan singkong. Iya bukan singkong tapi mirip. Mirip ya, mirip. Salah satu bahan dasar dari beras yang kita konsumsi gitu, namanya porang salah satunya. Nah, jadi tadi ada banyak juga ya, Cut, kalau misalnya kita lihat dari Healthline itu ada 100 gram singkong yang sudah dimasak itu bisa mengandung nutrisi seperti ini. Nutrisi kayak Jadi gimana kan Pak? kalorinya 191, jadi 100 gram singkong 100 gitu gram, ya. oke. Proteinnya 1,5 gram, Oke. lemaknya 3 gram, karbohidratnya 40 gram, seratnya 2 gram, vitamin C-nya 20% dari kebutuhan harian. Jadi lumayan nih membantu melengkapi kebutuhan harian vitamin C 1/5-nya untuk kita. Kalau Iya, makan oke lah. 100 gram. Kalau makan 3 Ini bungkus kita- berarti bisa Ini berapa? berapa per 5 jadinya, 3/5 atau setengah lah. Oke lah, Bisa. kita. Jadi banyak sekali manfaatnya Detikers, dan juga punya zat kalium, magnesium, tembaga, tiamin dan niacin. Jadi bisa juga untuk menambah stamina kita. karena makan Iya, singkong. apalagi kalau ibu-ibu mau kasih snack buat anaknya, aduh takut nih worry ya kan, mendingan kasih kusuka aja, anak-anak udah pasti suka, terus terjamin tenang kehidupan udah. Belinya di mana nih? Tuh kasih paham lagi Cut harganya, silakan. Kita kasih lihat ya harganya ya buat yang nih kusuka original dari 42.000 jadi 29.900. Kurang meriah. Kita ulang ya. Nih, kusuka barbecue dari 180 gram dari 42.000 jadi 29.900. Berapa lagi? Ada kusuka balado 180 gram dari 42.000 jadi 29.900. Yang celembu yang ubi talas. Itu ya yang ubi mix original. Oke, kusuka ubi mix original dari 18.000 jadi 14.900. Sama ini juga belum disebut yang rasa rumput laut. Oke, yang rasa rumput laut nih, cassava leaf seaweed. Nih, dari harga 20.000 jadi 16.700.
Mas Yansa, aku minta asuransi THT abis ini setiap siaran sama Pocut kalau ada yang jualan. Lumayan. Gue suka jalan-jalan gini, suara gue kayak Tapi beneran loh Detikers, menurut gue langsung di check out karena ini harganya lagi murah banget, apalagi yang dari 42.000 jadi 29.900 dengan besaran 180 gram, itu gede banget, bisa buat sekeluarga ya kan, apalagi ini bulan Ramadan, bisa buat bukaan juga. Terus abis itu snack malam-malam juga oke, apalagi yang punya anak, tenang karena ini Kusuka gengs. Bukan yang kayak nggak jelas gitu, ini Kusuka yang udah dari zaman dulu. Paham nggak? Paham nggak? Berasa zaman dulu, zaman perang gitu, zaman W.R. Supratman masih bikin Indonesia Raya. Masalahnya gue tuh dari kecil makan Kusuka, mak gue yang bawain dari kantor. Oh, pantas jadinya gini ya, pintar maksudnya. Pintar, Iya. karena aku makan singkong setiap hari. Aku suka keju. Jaipong dong, kamu suka disco. Aku sukanya Velocity. Oh iya. Aku hanya anak singkong, yang nyanyi Ari Wibowo tuh. Ya ampun, zaman dulu banget. Zaman dulu banget, zaman dulu banget. Yang pasti juga aku suka ini, Jod kan tahu kan, kemarin kita juga udah kasih tahu Detikers juga sih kalau ini udah mendapatkan cap FDA yang terkenal. Susah sekali untuk didapatkan itu. Makanya Kusuka ini gak cuma dicoba atau dirasakan, dikonsumsi sama masyarakat Indonesia doang, udah go global. Sekarang udah tembus pasar Amerika, obviously karena udah dapat FDA, juga nembus pasar Korea Selatan, juga ke UK juga. Jadi udah no worries deh kalau mau konsumsi Kusuka karena dijamin keabsahannya. Pokoknya emang kalau Kusuka, aku suka, kamu suka. Itu dia. Itu dia. Ini bisa dipakai buat ini juga, apa namanya, pick up line juga. Coba gimana? Coba gimana? Kasih tahu dong. Kamu tahu nggak kenapa aku suka Kusuka? Kenapa? Karena aku suka, kamu suka gitu. Bisa kan? Bisa dong. Boleh deh Pak. Karena kan kalau misalnya kita punya kesukaan yang sama, berarti itu kita cocok kan biasanya. Betul. Iya gak sih? Enggak juga. Enggak juga memang. Tapi bisa. Bicara soal cocok tuh banyak ya spektrumnya. Cocok beda ya. Beda apa ya gue? Cuma salah satunya tuh bisa dengan misalnya kesukaannya sama gitu. Sama-sama suka Kusuka. Bisa. Maka nonton Bisokop pakai Kusuka bisa. Nonton film pakai Kusuka bisa. Oh iya bisa. Coba. Makan sate pakai Kusuka bisa. Enggak, masalahnya Kusuka ini bisa buat temen makan apapun. Iya makanya. Gue kepikirannya tau gak sekarang makan apa? Makan somai pakai Kusuka. Yang original. Nyambung. Cobain somai pakai Kusuka. Enak banget lagi. Udah ada di sini rasanya. Ya udah nanti buat bukaan ya. Iya buat bukaan ya. Bukaan bisa ya. Cus beli sekarang juga, lo juga termasuk tuh yang harus beli. Iya, coba nih, ini makanya. mumpung lagi harganya tinggi Pingin tinggi deh. murah. Pingin. Gak cuma ISG doang yang harganya lagi murah Detikers. Kusuka juga. Lagi Bener. dikasih banyak potongan harga nih. Iya, Kusuka tuh benar-benar deh berbeda-beda tapi semua Kusuka. Garingnya tiada banding. Wih. Harus ada gituannya. Jadi kayak sama dengan semboyannya bangsa Indonesia ya, berbeda-beda tapi suka juga. Betul. Iya Pak. Berbeda-beda tapi beda suku. Betul. Bener kan gue? Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Kusuka berbeda-beda tapi semua Kusuka. Betul. Garingnya nggak ada bandingnya. Bahkan sama leluconmu yang kau siapkan dari jauh-jauh hari itu juga kalah garingnya. Garing banget, riuk. Rasanya keras. Yes. Hari ini akan bisa dinikmati sepanjang hari Detikers. Pokoknya sampai detik sore selesai. Ini masih bisa di check out ya. Kesempatan untuk bisa mendapatkan Kusuka dengan harga miring. Bisa langsung di check out di websitenya detik.com. Tepatnya lagi adalah di 20.detik.com. Di tayangannya Detik Sore, di layarnya ada pilihan produk di situ. Ada etalasenya nomor 1 sampai nomor 6. 7. Nah itu semua bisa dibeli, diklik,
yang tombol beli, habis itu Iya. nanti bisa langsung di check out lewat akun Shopee-nya. Iya. Ih, udah pada bisa, udah pasti, udah hari-hari. Udah paham kita, lah ya udah kalau paham banget. War begitu ya. Tapi kalau bulan Ramadan emang kita makan ya, makan makanan. Kalau zaman enggak kalau Makanan naon sih? namanya juga puasa ya. Kalau puasa emang kadang-kadang otak gue nih udah kepikiran makan somai pakai gue suka yang original. Tapi maksud gue kalau misalnya bulan puasa enakan kita nge-war makanan. Kalau misalkan di luar bulan puasa tuh biasanya kayak skincare, lipstick gitu-gitu. Oh ya, war Kalau gue tajil. banyakan war makanan di bulan Ramadan ini. Iya, apa biasanya yang udah lo lakukan? Gue suka Ini kan hari ini. Hari ini. Kemarin-kemarin kan ini puasa udah jalan 18 hari. jujur kemarin Kemarin belum puasa. enggak kemarin gue kayak BM-nya agak-agak unik gitu. Apa? Ada apa namanya lapis Lapet. legit. Oh, lapis legit. Lapis legit. Enggak, itu lapis legitnya Lapis nge-war. legit Cimehong. Bukan, Bukan. ada deh satu. Mahal tahu lapis legit. Mahal. Kalau murah berarti bukan lapis legit masa tuh. masa lapis legitnya harga segini? Oh iya. Kan gue kayak Hmm. terus kecil cuman segini masa. Iya, tapi emang lapis legit Nge-war. mahal. Karena bikinnya tuh lama banget dan juga kan berlapis-lapis kan. It takes time. Time is money. Oh iya benar juga ya. That's why it costs so much. Makanya daripada beli lapis legit mendingan beli Kusuka, udah diskon terus habis Nggak itu apa-apa. gak ribet. Nggak apa-apa juga kalau mau beli lapis legit detikers kan juga jualan orang ya. Nggak tapi apa-apa dong. Enggak, cuman kan ini jadi ada pilihan manisnya, ada pilihan gurihnya kan boleh. Iya. Lapis legit pakai Kusuka enak kali ya? Bisa juga kok. Bisa kan yang original makanya. Udah kita ingetin sekali lagi jangan lupa pokoknya di check out detikers di lamannya 20 detik di 20.detik.com. Di situ semuanya udah bisa lah ya. Lihat di situ ada tombol-tombolnya, tinggal beli, check out. Yes. Langsung tinggal tunggu di rumah nanti untuk bisa dinikmati bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang. Betul sekali. Karena aku suka, kamu suka. Kita break dulu ya detikers. Sekarang kita mau lanjut nge-war lagi. Abis ini Yes. kita akan punya sajian menarik untuk membahas kondisi market yang lagi Nah. kebakaran. Ini Sesaat dia. lagi cuma di detik sore. Gak cuma hore-hore. Hore, hore, hore. Hore, hore. Cica Galing. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Aku suka. Cica Galing. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Aku suka. Cica Galing. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Aku suka. Cica Galing. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Aku suka.
masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Karena tadi udah lihat sentimen market, berarti ini saatnya Kita menutup market. Yes. Market hari-hari ini penuh dengan kegelisahan karena banyak investor yang lari dari pasar modal dalam negeri, nggak tahu kemana larinya. Yep. Tapi yang pasti market mengalami koreksi dalam waktu mungkin bisa dibilang selama 6 bulan terakhir gitu, dari tahun lalu bahkan. Nah, puncaknya kemarin di mana ISG crash sampai turun hampir 7% kayaknya. Terus habis itu ditutupnya lebih tinggi lagi, cuma masih tetap koreksi. Dan kali ini kita akan bahas bersama seperti apa pergerakan market hari ini setelah kemarin dar-der-dor koreksinya. Seperti biasa kita udah kehadiran Momo Geisha di sini. Selamat sore Mbak Momo. Selamat sore Mbak Momo Momo. Geisha marah gak ya dibilangin? Kamu yang kesit. Harusnya enggak, gua yang harusnya marah ya. Dimirip-miripin ya. Harusnya Mbak Sandra yang marah ya. Tapi kalau bicara soal ISG hari ini nih Yuk. Mbak Sandra, kan ada beberapa direspon sama otoritas pada akhirnya dengan cepat mengubah kebijakan gitu. Salah satunya adalah sekarang boleh emiten melakukan buyback tanpa harus lewat RUPS. Nah, jadi untuk mempertimbangkan kondisi volatilitas cuy market hari-hari ini gitu. Ini bentuk kepanikan atau memang mitigasi aja, memang biasa nih mitigasi kayak gini. Oke. Ini sebenarnya sebelumnya nggak ada sih yang tiba-tiba disuruh pada dikumpulin buyback ya. Apalagi di sini buybacknya udah boleh tanpa RUPS. Berarti kan Iya. emang tanda kutip panik pastilah. Tiba-tiba kemarin kan 7% sempat di suspend, trading Iya, halt trading halt. gitu kan. Ya itu berarti harusnya sih kalau menurutku IHSG itu kan gambaran perekonomian ya. Satu negara tiba-tiba anjlok, tiba-tiba indeksnya itu berarti ada something, ada sesuatu. Nah bagusnya ya bagus sih pemerintah kita kemarin tiba-tiba udah langsung aware gitu kan, bikin kebijakan langsung baru itu. ya sesi pas kemarin juga sesi kedua langsung didatengin tuh wakil DPR kan. Mendatangkan Tapi itu bagus bursa. sih, maksudnya bukankah itu jadi sebuah simbol kepanikan juga? Kok bisa sampai wakil ketua DPR datang ke bursa gitu? Iya, berarti kan itu sesuatu yang lumayan jadi concern dilihat. Selama ini kan enggak. Selama ini dibiarkan kan. Terakhir dari September 2024 diemin aja terus bahkan dibilang turun. orang yang main saham itu Iya, itu judi. pemenang judi. Iya, turun ya udah. Nggak aware padahal kalau IHSG turun, kalau indeks turun satu negara itu berarti ada something. Ada sesuatu dalamnya. Terbukti kan data-data ekonomi juga keluarannya kurang baik ya angkanya ya. Bahkan kemarin gara-gara defisit APBN itu. Terus adanya Ibu Sri Mulyani gosipnya resign itu yang menyebabkan jadi kayak puncaknya gitu loh bertubi-tubi. Ini kayaknya membuat IHSG-nya langsung drop. Dan hari ini juga paginya tadi dibukanya nggak langsung hijau. Iya, sempat Drop koreksi dulu. lagi. Drop dulu terus baru naik. Itu istilahnya Sempat sampai kayak ke 6147 ya tadi ya. iya, itu istilahnya kayak kemarin sesi 2 kan udah naik kayak hijau. Ya udah kayaknya di sesi 1 mereka taking profit dulu nih. Taking profit karena istilahnya kayak kering likuiditas gitu tau gak sih? Iya, Uangnya nggak ada, ya udah jual dulu sehingga bisa beli lagi di bawah, ngepam lagi di sampai sekarang Iya. kayak gitu. Dan itu ya agak prihatin ya. Gitu. Tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dengan kondisi kepanikan Iya, seperti harusnya sekarang ya. ya harusnya pemerintah apalagi Pak Presiden tuh aware ya gitu ya. Kan udah terlihat juga dari asing udah mulai keluar. Asing udah keluar kan pasti udah melihat tanda-tanda. Net sell asing kemarin berapa? Kemarin tuh di 8 triliun. 8 triliun. 8,5 triliun. Apakah Beli itu 5 besar? triliun. Sebenarnya nggak terlalu ya gitu ya. Cuman kan turunnya lumayan drastis, nggak terlalu besar sih. Biasanya kan di atas 10 ya. Baru ini asing nggak terlalu. Udah tercatat nggak sama investasiku soal kemana kira-kira larinya dana dari dalam pasar modal ini? Apakah mereka lari ke instrumen, katanya kan ada yang bilang ke SUN gitu misalnya, Ya, obligasi. KSBN, ya. Kemana Mbak? Kalau misalnya dana-dana itu emang kemarin larinya iya betul ke obligasi gitu kan, karena kemarin agak tinggi dapatnya ya waktu Yieldnya. Sun lelang itu kemarin, dan yieldnya juga emang lagi menarik daripada yield si saham ini, yield si dividen lah istilahnya gitu kan. Dividen sahamnya masih lebih, kalau masih lebih tinggi dividennya
obligasi kan better orang ke obligasi karena lebih stabil ya daripada masuk ke dividen yield. Tapi kalau misalnya ntar harga saham bisa gainnya udah bisa lebih lagi daripada dividennya, ya better pindah ke saham daripada ke obligasi gitu. Oke, kalau hari ini dengan kenaikan sampai 1,4% atau naik 88 poin ke 6.311, apakah ini artinya ISG sudah menemukan titik pemulihan atau sentimen seperti apa yang membuat ISG hari ini bisa naik cukup tinggi? Oke, kalau hari ini sih sentimennya sebenarnya bukan lebih ke ISG ya, kan ada suku bunga ya. Apa namanya pengumuman suku bunga? BI Ya tahan betul, ya. BI Anyway. tahan karena ngelihat dolar kita rupiah kita tuh semakin melemah hari ini 16.500. Kayaknya agak terlalu risky Agak untuk terlalu risky untuk mengorbankan cadangan nurunin. devisa Iya ya. betul. Jadi sekarang bebannya itu di pemerintah adalah menjaga si fiskalnya ini gitu. Tapi kalau dari IHSG tetap balik lagi untuk unsur utamanya adalah pertama udah pasti suku bunga. Kalau udah Fed turunin kita juga pasti akan turun. Terus kedua apa kebijakan atau action dari pemerintah kita kayak gitu. Karena kalau misalnya ngarepin dari makro itu kan ya nggak mungkin, tetap balik lagi kan di kitanya kayak gitu. Maksudnya ya program-programnya apalah yang bisa tercapai, yang bisa kelihatan lah. Maksudnya nggak usah kelihatan hasil ya, tapi terlihat berprogres kayak gitu. Ini kan belum ada, bahkan Danantara juga belum ada terdengar kabar masuk ke market ya. Baru emang bursa mengumpulkan pelaku pasar serta semua emiten boleh buyback tanpa ROPS, baru itu aja kalau yang kita lihat. Apakah Betul. itu juga termasuk sentimen yang membuat hari ini ISG bisa lari cukup kencang? Iya. Kebijakan buyback tanpa RUPS itu? Ya itu salah satu, tapi kan kalau buyback tergantung ya. Kalau buybacknya cuma sekali kan pasti cuma reboundnya kayak cuman sesaat doang gitu loh. Dan ini kalau misalnya lihat IHSG mau bener-bener naik, itu kemungkinan kita lihat di semester kedua ya. Karena kita emang harus fokus lihat ke penurunan suku bunga. Kalau kelihatannya pun IHSG sekarang lagi buyback lagi pullback, itu jangka pendek aja kayak gitu. Berarti masih ada ruang pelemahan nih? Masih ada dalam waktu kalau ke depan? di tahun sepanjang 2025 ini masih ada. Oh iya, 2020 masih 9 Iya. bulan lagi ya. Masih banyak Iya, banget iya. Panjang ya, maksudnya kebetulan. kalau dalam jangka Paling nggak panjang iya. sampai akhir pekan ini, Mbak. Akhir pekan iya bisa. Masih Bisa menguat. sampai ke mana support dan resistance? Resist kali ya. Ini kan hari ini kemarin kan aku bilang kalau misalnya dia bisa ke di atas 6.300 dia akan melanjutkan penguatan. Nah, sekarang kan berhasil ya di atas 6.300 ya. Walaupun tadi support jantung tuh sesi pertama kebuka. Terdekatnya dia mungkin ke ini dulu 6.400 dulu ya. Itu resistance-nya. Iya, terjauhnya adalah di 6.600. Itu. 6.600. Either minggu ini ataupun minggu depan gitu. Jadi ya manfaatin aja. Karena kalau misalnya kita lihat dari sebelum-sebelumnya ketika IHSG turun kan masih panas dingin ya. Turun kemudian naik kembali. Terus turun lagi terus kemudian naik lagi itu nggak bisa kalau dari technical tuh belum bisa break dari MA26-nya gitu. Jadi kita lihat. Mbak Sandra aku mau nanya. Nggak boleh. Ini kan pasti akan banyak nih emiten-emiten yang melakukan buyback ya untuk menjaga harga sahamnya gitu. Apakah artinya kalau misalnya sebuah emiten melakukan buyback itu berarti perusahaannya tidak dalam kondisi yang baik-baik aja alias dia nggak terlalu pede gitu dan sama market, atau kayak gimana seharusnya kita menanggapi jika ada emiten Buyback. yang berencana melakukan buyback? Justru kalau misalnya dia buyback dia merasa harganya itu sekarang lagi murah. Sedangkan kalau lihat dari sisi kerja fundamentalnya dia lihat si perusahaan itu masih punya ruang bertumbuh ke depannya. Dan harga sekarang tuh harga murah karena faktor makro, bukan faktor si keadaan si perusahaannya. Kan kalau perusahaan yang bagus adalah mereka masih bisa tetap cetak profit, growth-nya masih ada, sales growth-nya masih ada. Tapi memang kondisi makro bikin harganya tuh tertekan kayak gitu. Tapi dalam sisi dalam perusahaan yang benar-benar perusahaan sesungguhnya ya mereka masih bisa cetak profit. Contohnya kayak BCA masih growth. Januari kemarin tumbuh 8% year on year, tapi harganya udah drop banget. Karena Meski faktor tidak selalu eksternal. menjamin bahwa perusahaan yang atau emiten yang melakukan buyback itu berarti dia cukup peduli sama bukan cukup peduli strategi dia justru untuk bisa mengembalikan nilai sahamnya gitu alias bagus
corporate action yang bagus gitu. Iya, itu juga salah Kayak satu. berarti harus dilihat lagi perusahaan yang melakukan buyback ini fundamentalnya bagus nggak, Iya. kinerja bagus nggak, Iya, atau betul. hanya sekedar Biar buat memperbaiki nilai saham gitu. Iya, harganya gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga nggak apa-apa sih kalau dia, berarti kan dia aware sama pergerakan harga sahamnya kan. Gitu kan, tidak mau membiarkan investor-investor retail yang kecil tuh terjebak lah gitu. Tapi jadi PR-nya sebenarnya 2 nih kalau untuk perusahaan yang bukan yang skala besar kayak BCA gitu ya. Jadi mereka tuh selain harus mempercantik juga keadaan perusahaan in real, tapi mereka juga harus aware sama pergerakan harga sahamnya gitu. Jangan sampai mereka bilang, oh perusahaan saya bagus kok, cetek profit terus gitu. Tapi ternyata sahamnya nggak liquid, sahamnya nggak diminati investor, nggak dilirik gitu kan, susah juga ya. Baguslah mereka buyback, Mbak. Kasihan nih teman saya udah nyangkut 2,5 M. Wih, 3. Oh 3 ya? 3, jangan dikurang-kurangin, lagi puasa. Banyak yang nyangkut soalnya. Gak apa-apa, kalian gak sendiri. Ada yang cukup dalam. Ayo kita bergandengan tangannya semuanya ya. Saling, Bersama ya. Menyemangati. Iya. Kereta sedang ini ya mengalami guncangan yang cukup kencang ya. Iya. Jadi tapi sarannya memang buat orang-orang jangan terlalu gegabah untuk berinvestasi untuk menempatkan dananya di pasar modal untuk saat ini. Iya betul, karena kalau untuk jangka panjang gitu ya, untuk sepanjang tahun 2025 ini pasti pergerakannya masih kayak sebentar naik sebentar turun, masih Sangat belum ada volatil. sentimen positif yang benar-benar dia sustain mau naik kayak gitu ya. Jadi kalaupun mau masuk di saham, mau manfaatkan momentum ketika dia rebound aja, karena kan reboundnya sesaat nih. Alright. Tuh, belum yang bener-bener rebound kayak gitu. Benar-benar mantul. Bener-bener mantul. Kan rebound mantul ya. Iya. Mantul. Mantul. Oh, iya. Gitu. Kalau besok gimana? Sorry. Oh, Hari ini iya, dulu deh. belum Hari ini, ya. Aku hari tadi ini lupa kan sebut saham ya. apa aja yang berhasil cukup tinggi? Oke, hari ini udah pasti ya. Kalau ISG hijau pasti ditopang oleh saham-saham konglomerasi juga, konglomerasi yang teknologi. Hari ini ada finance, ada energi, terus kemudian ada basic industry kayak gitu. Kalau teknologi tuh kayak model buka 4%, MTech gitu, WiFi Wifi naik gitu, terus ya. saham-saham aku konglo lihat ya. DCII udah enggak. Iya, kalau WiFi naik kayak gini nih, WiFi manfaatin momentum aja. DCII juga hari ini 20%. Saham Gitu. termahal di dunia. Iya, satu lotnya kayaknya retail teriak-teriak ya kalau retail. Enggak lah Terus- kalau retail kayak Mbak Sandra. Waduh, gue aja nggak beli gitu. Oke. Energi itu contohnya ada. Tapi ada yang melemah nggak? Ada Sektor yang melemah? ada cyclical sama transportasi gitu, cyclical. Padahal mau Mau mudik? lebaran ya. Apa udah pada taking pada profit? taking profit justru ya, kayaknya. benar udah siap-siap. Soalnya besok tuh udah pada mudik kayaknya orang-orang karena anak sekolah udah mulai libur besok ya. Besok Kan dimajuin kan? Minggu Jadi tanggal 20. Bukan, hari Minggu. Jumat. Hari Jumat, Jumat terakhir minggu ini. sekolah. Oh, Jumat udah libur. Oh, Jumat libur. Hari Kamis. oh terakhirnya besok. 20. Iya, jadi besok itu masih sekolah untuk Terakhir. hari terakhir. Oke. Oh, Jumat hari libur. Jumat. Bukannya kata dimajuin Tanggung. jadi tanggal 20 itu liburnya. aja udah dimajuin gak sih? Oh, atau tadinya 21 Karena kan baru anak-anak libur. lagi ada Sorry. beberapa sekolah yang ujian. Oh, gitu. Nah besok itu hari terakhir ujian. Oh. Atau dimajuinnya tuh dari yang tadinya setelah tanggal 21 jadinya pas tanggal 21 Karena liburnya. tadinya tanggal 22 kok libur. Oh iya. Tanggal 22. Oh, Sekarang tanggal berapa sih? 22 tuh Sabtu, mulainya. iya. Ini anak sekolahnya rata. Oh, ini sih, kalau anak aku masih preschool. Jadwalnya beda. Kirain Beda-beda. soal anak aku internasional. Preschoolnya mau Iya. internasional. Iya sih, iya. Siap. Ya. Tanggal Berbeda. 24 baru mulai libur, benar. Tanggal 24 tuh Kalau hari anak aku Senin tanggal kan? 24 ya. Oh. Iya, kalau aku Kalau hari- yang ada ujian-ujian mungkin beda. Iya, aku hari Jumat. Kalau Kamu- anak kamu Anak aku belum tahu. Nanti aku tanya dulu ya. Masih ini Nanti ya. aku tanya dulu ke anak aku. Tanya dulu ya. Kebetulan aku kurang perhatian sih sama keluarga memang. Baik. Terima kasih Mbak Sandra. Terima kasih. Pertanyaan Ngobrol-ngobrol dong. hari ini kita akan banyak sekali ngobrol soal market Yes. anyway. Iya, The Tickers. betul. Kami emang Nanti jadi juga, concern.
barengan sama Pak Firman juga Oh akan iya, bahas soal hari market iya juga. betul, market Ya, di IHSG Sunset kita Talk ya. hari ini. Di editorial review hari ini juga kita akan bahas soal market. Kemana kira-kira arah pasar di tengah kegusaran Iya. hari-hari ini. Apakah masih panas dingin? Nah itu dia. Kasih Detikers. kasih apa? Kasih Panadol, Panadol. Kasih termos es. Termos es. termos es. Kasih Termos lagu aja es. Pak panas dingin. Yang mana? Gak tahu saya juga. Gak tahu juga Panas saya. dingin. Panas dingin gitu. Buat aja dibuat. Oh gitu, Biar panas kreatif. dingin, panas dingin. Habis ini kita akan ngobrol bareng sama salah seorang bintang tamu, narasumber spesial kita di editorial review. Kita akan Oke. baca bagaimana arah pergerakan pasar di tengah situasi gusar. Sesaat lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.